Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruziana. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Jenis-jenis bibit yang biasa digunakan untuk tabu lamput. Sebelum mengetahui bagaimana ciri-ciri bibit tanaman buah yang cocok untuk tabu lamput, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ada dua jenis buah berdasarkan cara perbanyakannya. Dua jenis bibit buah tersebut yaitu generatif dan vegetatif. Berikut perbedaan kedua jenis bibit tersebut. Bibit yang berasal dari perbanyakan generatif. Bibit generatif adalah bibit yang terjadi dari hasil perkawinan antara benang sari dan putik yang berupa biji atau benih. Biji atau benih yang dihasilkan secara generatif dapat memberikan perpaduan sifat antara kedua induknya, sehingga bisa saja sifat bijinya akan lebih baik dari induknya, atau justru lebih buruk dari induknya. Ada pula manfaat dari penggunaan bibit generatif ini, diantaranya berpotensi memiliki sifat yang lebih unggul dibandingkan induknya, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya, memiliki masa-masa produktif yang lebih lama jika dibandingkan dengan vegetatif. Bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif. Bibit secara vegetatif diperoleh dari pemotongan bagian suatu tanaman yang bukan merupakan alat kelamin tanaman. Biasanya pemotongan tersebut dilakukan pada bagian-bagian tanaman seperti batang, akar, dan juga daun. Ada berbagai macam metode pemotongan tanaman untuk mendapatkan bibit secara vegetatif, yaitu cangkok, stek, okulasi, atau merunduk. Ada beberapa alasan mengapa Anda harus memilih bibit yang berasal dari vegetatif. Pertama, penanganan bibit lebih menjadi aman karena sifatnya yang sama bertahan dengan induknya. Jika induknya cepat berbuah, maka bibitnya pun nanti juga akan cepat berbuah. Kedua, proses pembuahan dan pembungaan tabu lamput lebih cepat jika menggunakan bibit yang didapat secara vegetatif dibandingkan generatif. Ketiga, bibit yang diperoleh dengan cara vegetatif nantinya akan menghasilkan tanaman yang ukurannya lebih kecil dibandingkan bibit yang diperoleh secara generatif. Dengan ukurannya yang lebih kecil, maka cocok untuk ditanam di lahan yang cukup sempit, yaitu pot. Dan ciri-ciri bibit vegetatif yang bagus seperti bibit yang memiliki kesehatan yang baik, bibit berasal dari tanaman induk yang sudah cukup umur, bibit memiliki sistem perakaran yang kuat. Sekian dan terima kasih. Dan ini saya cantumkan selanjutnya cara membuat pestisida nabati dengan bawang putih. Bahan-bahannya ada bawang putih, minyak sayur, deterjen atau sabun, alat penyaring, dan botol. Cara pembuatan: campurkan bawang putih dengan minyak sayur, biarkan selama 24 jam. Tambahkan air dan sabun, aduk hingga rata. Simpan dalam botol paling lama 3 hari. Cara penggunaannya: campurkan larutan dengan udara dengan perbandingan 1:19 atau 50 ml larutan dengan 950 ml air. Kocok sebelum digunakan. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang OPT pada pagi hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.